Di sana juga ada beberapa massa atau kelompok massa yang berunjuk rasa juga menanti dari putusan MK pada hari ini. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur sudah ada di sana, siap dengan laporannya. Gracia, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan kondisi? Selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Sana seperti apa, Gracia? Ya baik Paskalis dan juga saudara, saya berada di depan demo Patung Kuda. Ini sudah standby dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sudah mulai banyak massa yang sudah berkumpul di depan gedung Sabta Pesona untuk menyuarakan apa yang menjadi pikiran mereka, saudara. Dan saat ini untuk mendengarkan langsung saya sudah bersama dengan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Pak. Dengan nama siapa? Selamat pagi, saya Ali Lubis, Mbak. Oke. Pak Ali Lubis, ini Bapak sudah di sini dari pukul berapa nih Pak? 8.30. Dari pukul 8.30. Nah, Pak, ini kan kita semua di sini sama-sama menunggu bagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan pada pukul 10 pagi nanti. Kira-kira apa nih Pak yang ingin disampaikan oleh Bapak bersama dengan teman-teman yang ada di Patung Kuda saat ini, Pak? Ya, baik. Jadi kami hadir di sini dengan masyarakat Jakarta Timur yang jumlahnya hampir 1.000 lebih ya. Tujuan kami tidak lain tidak bukan untuk mendukung dan memberikan support moral kepada bapak-bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berani mengabulkan gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden ini, gitu loh. Jadi kami mensupport supaya mereka berani gitu. Apa alasan Bapak ini untuk bisa mendukung dari Mahkamah Konstitusi supaya bisa mengabulkan permohonan batasan usia ini dari 40 menjadi 35 tahun ini, Pak? Ya, saya melihat ini adalah suatu sejarah ya kalau dikabulkan, bahwasanya anak-anak muda, para pemuda itu di kemudian hari bisa menjalankan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Nah, jadi ini harapan kita. Karena selama ini kalau dengan usia 40 cenderung, mohon maaf ya, banyak anak-anak muda yang sangat minim mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi hari ini kami mendukung itu agar para pemuda di Republik Indonesia ini punya kesempatan hak yang sama terhadap orang-orang khususnya yang senior-senior untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden di masa yang akan datang. Gitu. Pak, ada banyak tanggapan dari berbagai pihak bahwa ini seperti terlihat ada titipan politik di sini. Akan ada cenderung lebih ke arah dinasti politik. Bagaimana Bapak menilai ini? Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan, politik dinasti itu tidak tepat. Kenapa? Bagi saya ini kan kebetulan lawyer juga, saya orang hukum juga. Saya selalu katakan, politik dinasti itu bisa diterapkan kalau di sistem kerajaan. Contoh, misalnya orang tuanya raja, bapaknya raja. Ketika mau meninggal, maka tentu dia akan mewariskan tahtanya tersebut kepada anaknya tanpa pemilihan loh. Nah, itu disebut politik dinasti. Artinya yang menjadi raja itu aja, keluarganya itu aja. Nah, kalau di Indonesia tentu berbeda. Saya tahu pro dan kontra. Pendapat para ahli hukum tentu juga berbeda-beda. Tapi yang perlu saya tekankan, di Indonesia politik dinasti itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena Indonesia mengenal sistem pemilu, di mana yang menjadi pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Jadi yang menentukan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden itu rakyat, Mbak. Bukan bapaknya atau bukan ibunya, bukan saudaranya, tapi rakyat. Nah, jadi sehingga kalau politik dinasti tidak tepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Lubis atas waktunya. Jadi intinya di sini teman-teman dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur ini mendukung agar majelis dari Mahkamah Konstitusi ini memutuskan untuk mengabulkan batasan usia dari 40 menjadi 35 tahun. Kami kembalikan ke Anda Paskalis di studio. Terima kasih, jurnalis Kompas TV. Nanti kita akan update kembali Gracia Adur kondisi dari area Patung Kuda Jakarta.